Baik saudara-saudara, hari ini kita coba renungkan kembali firman Tuhan. Pernah saudara mendengar bahwa katanya hanya ada dua tipe manusia dalam meraih keberhasilan. Tipe pertama adalah orang yang selalu berorientasi pada sukses, mengejar kesuksesan atau keberhasilan. Nah, jadi di pikiran dia adalah harus berhasil. Orang-orang begini ini, orang nggak mau diem, selalu ingin coba yang baru, coba. Ya kalau hari nggak berhasil, besok coba lagi. Karena dia berpikir kalau saya nggak melakukan sesuatu, bagaimana saya akan berhasil? Tapi ada tipe yang kedua, jenis yang kedua katanya orang yang cenderung menghindari kegagalan. Karena bagi dia kegagalan itu menyakitkan, jadi nggak mau gagal ya. Karena nggak mau gagal, maka dia nggak berani mencoba-coba. Sesuatu itu harus pasti sama sekali baru dia mau ikut. Nah biasanya orang begini katanya itu sering jadi follower. Artinya apa? Kamu coba dulu lah. Kalau kamu berhasil nanti ajak saya ya. Tapi kalau yang tipe satu tadi itu, dia malah selalu selangkah terdepan. Itu kayak iklan apa itu saudara? Bahkan mengatakan orang belum berpikir kita sudah melakukannya. Wah, ini orientasi katanya keberhasilan ya, keberhasilan. Nah orang yang menghindari kegagalan ini atau takut gagal, cenderung dia melakukan yang biasa-biasa, terbiasa, sehingga jangan pernah ajak dia untuk memulai sesuatu yang baru. Dia akan mengatakan cukuplah, saya gini-gini cukuplah, gitu ya, cukuplah. Gitu. Saya nggak tahu bagaimana saudara memahami ini atau saudara lebih setuju yang mana. Tapi itu tipe manusia. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari firman Allah yang saya coba kasih tema kita adalah jika Tuhan menghendaki. Saudara kalau bicara jika Tuhan menghendaki, secara teori kita sudah paham betul. Betul? Jika Tuhan menghendaki. Tapi dalam prakteknya gimana? Kadang-kadang kita ngomongnya sih sering, ya jika Tuhan berkehendak, ya mudah-mudahan, ya insya Allah gitu ya. Itu kan jika Tuhan menghendaki. Saudara-saudara kita, tapi dalam prakteknya gimana? Akhirnya bisa terjadi begini, begitu kita melakukan sesuatu dan gagal, ya mungkin bukan kehendak Tuhan. Itu kan cuma kata penghiburan. Bagi orang yang gagal, ya bertukar kehendak Tuhan. Artinya apa? Mencari kehendak Tuhan itu bagusnya di depan atau di belakang? Halo? Depan atau belakang? Faktanya? Belakang. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan jadi depan dong, ya kan? Bukan setelah gagal, ya berarti nggak kehendak Tuhan. Kan udah rugi duluan saudara. Saudara investasi sesuatu, tenaga dan sebagainya, baru ya itu nggak kehendaki. Coba kalau depan nggak kehendaki berarti jangan lakukan. Nah bicara masalah kehendak saudara, seseorang bisa melakukan sesuatu pertama karena kehendak dirinya sendiri, betul? Tapi bisa juga yang kedua terjadi karena kehendak orang lain, dia nggak suka, tapi dia harus lakukan. Karena apa? Karena orang lain menyuruh dia melakukannya. Jadi artinya dia melakukan kehendak orang lain, bisa kan? Tapi yang ketiga karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, maka saya lakukan ini. Walaupun saya sebenarnya agak nggak cocok dengan cara berpikir saya, tapi karena kehendak Tuhan, ya saya harus lakukan. Nah saudara-saudara, coba kita uji yang saya katakan masalah kehendak ini. Apakah itu kehendak saya, kehendak orang, atau kehendak Tuhan? Mari kita belajar dari Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah kira-kira dia ini kehendak siapa ini? Kehendak dia, betul? Kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saya curiga orang Medan ini.
Karena anu kan gitu kan. Hampir sama dengan apa? Apakan dulu apa itu apa. Tapi jangan apa kali ya, supaya nggak apa-apa. Gitu kan. Itu hanya bahasa Medan itu, saudara. Di Jawa nggak ada itu. Betul nggak? Orang bingung, apanya apa-apa ini kan gitu kan. Tapi udah Pak katanya. Udah kau apakan? Udah Pak. Bingung lagi orang, apa? Ya kami yang tahu itu gitu, ya kan. Jadi sudah berangkat ke kota Anu, berdagang selama setahun dan dapat untung. Dalam cerita yang lain dikatakan, maka aku katakan pada jiwaku, bersenang-senanglah karena sudah cukup harta untukmu. Ini perencanaan. Dan sepertinya pasti banyak kita berpikir juga demikian. Aku akan berangkat, aku akan buat ini, akan mulai ini, nanti akan begini, aku dapat untung. Waduh. Tapi ada satu masalah sebenarnya dalam perencanaan ini. Di dalam ayat yang 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Akhirnya apa? Rencana kita itu kalau besok nggak seperti yang kita inginkan, harapkan, bisa nggak jalan? Enggak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya begini, kita mungkin berkata, ya tahun depan aku begini. Tahu-tahu kita nggak sampai hidup tahun depan. Gimana? Akhirnya, yang penting punya rencana. Iya. Siapa yang tahu hari esok? Jadi ketika buat rencana ini, Alkitab mengatakan, bagi saudara yang berkata, besok atau hari ini atau besok saya akan begini. Sementara ada sebuah persoalan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya pernah membaca tulis, tapi saya nggak tahu kebenarannya karena saya bukan seorang peneliti. Zoom, itu kan kita berkata, syukur waktu COVID sudah ada Zoom. Betul nggak? Waktu itu kan kita cuma ada Zoom. Waktu itu malah awal mahal loh Zoom itu langganan. Zaman-zaman awal. Saya pernah membaca satu tulisan dikatakan sebenarnya desainnya itu baru akan dimulai 2030. Jadi itu masih pemikiran, tetapi karena kondisi yang ada dipaksakan di 2020, 10 tahun ke depan, 10 tahun sebelumnya, harus dipaksakan. Makanya akhirnya setelah itu agak booming, orang mulai ada Google Meet, macam-macam, sekarang udah macam-macam lagi. Karena apa? Terjadi sebuah perubahan, karena kita nggak pernah tahu apa terjadi besok. Jadi bagi saudara-saudara yang buat rencana, satu hal yang saudara harus paham, saya nggak tahu besok. Artinya begini, semua rencana kita berarti hanya spekulasi, karena kita tidak tahu besok. Yang tahu besok siapa? Tuhan. Karena itu tadi saya katakan di awal, bagusnya kita mengatur rencana itu di depan atau di belakang? Di depan. Karena yang tahu besok itu Tuhan. Jadi saudara, nggak apa-apa punya rencana. Tapi dikatakan sini, hidup itu, lihat, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kadang-kadang kita udah buat rencana matang sekali, tahu-tahu besok kita nggak bisa mengerjakan, mungkin karena tiba-tiba, maaf, tidak berdoa demikian, terjadi sesuatu pada diri kita. Yang ketabrak becak lah. Kalau tabrak mobil udah pasti parah, tabrak becak. Tapi parah juga, saudara. Karena benturannya sama-sama ke aspal maksudnya. Kita nggak pernah tahu, saudara. Nah karena itu, untuk mengantisipasi inilah dikatakan ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Itu dulu yang pertama, saudara. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Kalau nggak hidup mau buat apa, saudara? Kalau nggak sehat bisa buat apa? Kalau Tuhan kehendaki kami akan hidup, barulah apa? Dan berbuat ini dan itu.
dan berbuat ini dan itu. Jadi mulai kalau Tuhan kehendaki saya hidup, saya akan buat ini dan itu. Bisa ditangkap saudara? Harusnya begitu. Kadang-kadang kan kita ke Tuhan itu begini loh. Kita sebetulnya buat proposal. Kemudian hanya minta persetujuan Tuhan. Itu kan seperti pemberitahuan aja. Tuhan, saya mau ini. Ini ya Tuhan ya. Kemudian kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, gagal. Tuhan, kok bisa gagal? Nah kira-kira kalau saudara Tuhan saudara buat bilang apa? Itu urusanmu. Urusanmu. Ini sedikit menyimpang dikit ini. Saya jadi teringat saudara, satu ketika ada suami istri lagi berantem. Enggak omongan. Besok suaminya pagi-pagi harus ke airport, luar kota. Tapi lagi enggak omongan. Dia ambil kertas, dia tulis, tolong banguni aku besok jam 4 pagi ya. Taruhnya di bantal istrinya. Istrinya baca, tidur istrinya. Jam 4 ambilnya kertas, bangun, udah jam 4, taruhnya di samping. Kesiangan kawan bangun, ngamuk dia, kok nggak bangun aku? Loh, lihat, baca itu, kok tulisan? Loh, kau kan tulisan juga. Kira-kira gitulah. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu harus tanggung jawabnya nih. Halo, jadi jangan keomongan lah ya. Aku udah WA, kan aku balas juga pakai WA. Nah, cobalah lihat. Woi, bangun, udah jam 4, kan gitu. Tapi kembalilah saudara, kadang-kadang kita ini hanya minta Tuhan seperti menstempel aja, menyetujui, padahal itu kehendak kita. Tadi kan kehendak orang, kehendak Tuhan. Yang kita kerjakan kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak kita. Tapi begitu gagal, kita salahkan Tuhan. Kenapa saya gagal? Padahal itu kehendak kita. Ini yang sebenarnya diberikan nasihat bagi kita hari ini. Kalau besok aku hidup, aku akan melakukan ini. Artinya begini, Tuhan, kalau besok kau izinkan aku ada, kalau setahun ini saya masih ada Tuhan, kalau 2024 saya masih dikasih Tuhan umur panjang, aku buat ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Artinya apa? Ada satu syarat kita katakan kalau saya diberikan umur panjang. Kalau enggak, mari kita belajar. Maka tadi kita sudah sepakat, perencanaan itu di depan, melibatkan Tuhan di depan. Kalau Tuhan berkehendak, kan enggak susah saudara, enggak susah. Dalam Alkitab, seperti Gideon saudara, dia kalau pengen tahu kehendak Tuhan, kadang hari-hari ini juga banyak orang bertanya, gimana sih tahu kehendak Tuhan? Sebenarnya sih kalau mau baca aja Alkitab, kemudian saudara berdoa, kalau saudara diberikan Tuhan damai sejahtera, tentu nggak sekali berdoa selesai, nggak. Berkali-kali saudara doakan hal yang sama misalnya. Kalau saudara meyakini kehendak Tuhan, saudara pasti damai sejahtera. Yang kedua, saudara bisa bertanya pada orang yang dekat dengan saudara. Bisa itu pembimbing rohani saudara, bisa keluarga, orang terdekat bagi saudara. Sambil satu contoh saudara, 2007 saya setengah dipaksa pindah ke Jakarta. 2007 untuk satu tugas lah. Untuk satu tugas. Dengan segala ya namanya mau dimutasi kan dengan berbagai janji-janji. Saya dijanjikan sesuatu nanti kalau saya udah di Jakarta baru saya akan diekspos meluas lah sampai ke internasional gitu. Bos saya mulai janji sama saya. Jujur, saya mulai terganggu. Tapi saya tanya istri kata enggak. Saya enggak merasa terpanggil ke Jakarta. Anak saya lebih keras lagi. Yang WL tadi, itu anak saya saudara. Waktu itu dia masih SMP. Dia bilang apa? Papa aja pergi sendiri, kami nggak mau. Kan papa yang pengen, kami nggak mau, kami di Medan. Waduh, saya bilang, saudara, hanya 2 wanita yang berani marahin saya, yang lain enggak. Dia bilang, papa aja pergi sendiri, kami nggak mau. Saya pikir begini, Tuhan, mama saya juga
Nggak mau. Dia bilang, saya tidak merasa panggilanmu Jakarta anakku. Panggilanmu itu Medan. Nah, saudara, kami kan bersaudara cuma 11. Saya anak nomor 6. 11 ini itu, kami itu 8 itu di Jakarta. 7 di Jakarta. Yang 7 ini tidak satu pun setuju saya pindah Jakarta. Saya bilang, apakah enggak senang saya kumpul di Jakarta jadi pendeta kalian di Jakarta? Enggak, mereka bilang. Tetap aja di Medan. Loh, saya bilang, kok gak ada dukungan sama saya ini? Saya simpulkan, bukan kehendak Tuhan. Ini enggak. Yang penting saya yakin ke Tuhan. Kalian gak setuju, gak usah. Maju bertak-gentar, membela. Emosi dikit. Artinya begini saudara, kalau sudah kehendak Tuhan itu enggak susah. Tanya orang-orang dekat dengan saudara, pembimbing rohani saudara. Ajak berdoa bersama. Jadi kalau mayoritas itu memang mengatakan tidak, ya udah enggak. Berarti Tuhan pakai mereka. Jangan pernah lupa loh. Bileam itu pernah ditegur binatang, namanya keledai. Untuk mengatakan ini bukan kehendak Tuhan. Nah coba. Karena apa? Karena dia nggak percaya sama orang yang melarang dia. Artinya Tuhan suruh bunyi itu keledai yang ditunggangin. Apa harus begitu? Enggak kan? Kalau Tuhan berkehendak, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Nah kalau begini kita tertenang saudara. Nyaman hidup kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu dan Tuhan terlibat, kalau ada masalah pasti Tuhan juga bertanggung jawab. Kita nggak ke Tuhan, terjadi begini, nggak apa-apa. Hampir sama begini saudara. Ketika Tuhan suruh Musa mimpin Israel keluar dari Mesir, kan selalu dikatakan, maka atas perintah Tuhan, pergilah mereka, iya kan? Dan tiba satu, nggak ada air. Teriak-teriak bangsa, kok nggak ada air, kok nggak ada air? Sasar siapa? Musa, kamu membunuh kami ya, bawa tempat nggak ada air. Musa kata, Tuhan nggak ada air. Ya udah pukul aja batu, dipukul, air keluar. Nah coba lihat. Itu kalau kehendak Tuhan. Kalau enggak, dipukul hancur pecah, kok nggak ada air? Ya iyalah, kehendakmu. Gimana saudara? Jangan salahkan Tuhan. Sekali lagi saudara, jika Tuhan menghendakinya, sekali lagi kita harus menaklukkan keinginan kita, kehendak kita pada kehendak Tuhan. Saudara gak usah takut saudara, Tuhan juga kepengen kita diberkati kok. Tuhan juga kepengen kita jadi orang-orang yang berkarir hebat kok. Itu kan janji Tuhan sama kita. Gak usah takut, tetapi kalau Tuhan yang mempromosikan, mulus semua. Gak usah takut saudara. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kenapa dikatakan memegahkan diri dalam congkakmu? Karena kita melupakan Tuhan, kita ingin mengikuti kehendak kita. Itu sama dengan memegahkan diri dalam congkak. Alkitab banyak mengatakan Tuhan paling gak suka orang yang memegahkan diri. Udah pasti kalau kehendak saudara, apalagi itu tercapai, pasti kita sombong. Lihat kan. Saya kadang berpikir gini saudara, kadang-kadang Tuhan ingin mengajar kita lewat sebuah kegagalan. Saya juga pernah mengalami kegagalan, tapi saya belajar banyak di situ. Kalau semua yang kita inginkan tercapai saudara, kita bisa sombong loh. Kita bisa sombong. Tapi kadang Tuhan izin supaya kita belajar. Daud mengatakan begini, biarlah orang benar memalu aku, menghukum aku, itulah kasih. Artinya apa? Kalaupun aku akhirnya gagal, terhukum, tapi itu kasih. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kembali saudara, yang Tuhan gak suka adalah engkau memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau kita sudah salah di mata Tuhan, mau buat apa lagi? Bisa buat apa lagi kita saudara, kalau sudah bersalah di mata Tuhan? Gak hanya di situ, ayat 17 lebih tegas lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, artinya apa?
Kita tahu yang baik, harus minta persetujuan Tuhan. Tetapi kita nggak melakukan, sama dengan kita berdosa. Kenapa? Kita mengabaikan Tuhan, merasa Tuhan nggak ada. Saudara-saudara, kadang-kadang kita orang tua dan anak aja lah ya. Tiba-tiba anak punya rencana misalkan, kan kita katakan, kok nggak ngomong-ngomong sebelumnya? Kok nggak ngajak kita ngobrol? Kalau sekarang terbalik, saudara, orang tua berkeputusan, anaknya bilang, kok nggak diskusi sama kita? Nah, sekarang ini agak terbalik. Betul, saudara? Saya nggak ngomong anak saya, enggak. Tapi sekarang ini, saudara, artinya apa? Persetujuan itu penting, apalagi Tuhan. Kalau kita pun tahu artinya perlunya diajak ngomong, persetujuan, kesepakatan, mencari kehendak bersama. Apa Tuhan enggak juga? Kan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa? Karena masalahnya sama seperti orang-orang Israel. Begitu susah teriak sama Tuhan, begitu senang lupakan Tuhan. Jadi istilahnya Tuhan itu jadi cuci piring kotor aja kerjanya. Kita kotorin, suruh Tuhan bersihin. Gitu. Jangan dong. Tadi kan udah sepakat kita. Minta memahami rencana Tuhan di depan, bukan di belakang. Amin, saudara. Karena itu, ingat khotbah hari ini apa? Jika Tuhan berkenan. Amin. Simple. Jika Tuhan berkenan, aku akan hidup dan melakukan ini dan itu. Jika Tuhan berkenan. Aduh, saya pikir kalau kita akhirnya menjadikan itu moto hidup kita, hidup pasti tenang. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan. Sekali lagi, kalau saudara pengen tahu kehendak Tuhan, berdoalah, dengar firman, dan tanya orang-orang terdekat saudara. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita.